Halo teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya Anissa Nike Putri akan menjelaskan materi mengenai protista. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, kita harus mengetahui dulu bahwa protista itu terdapat pada KD 3.6 di kelas 10. Dengan bunyi KD mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri umum protista. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan ciri-ciri dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip jamur berdasarkan ciri-ciri dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, jadi di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama protista mirip hewan, yang kedua protista mirip jamur, dan yang ketiga protista mirip tumbuhan. Untuk pembahasan yang pertama, yang akan dibahas adalah protista mirip hewan. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke protista mirip hewan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun fungi. Adapun ciri-ciri umum dari protista, yang pertama yaitu bersifat uniselular, artinya bersel satu. Kemudian ada juga yang multiselular, artinya bersel banyak. Yang kedua, inti selnya bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel, dan ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, cara hidupnya itu ada yang secara fotoautotrof, artinya di sini organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Jadi organisme fotoautotrof ini di dalam jaring-jaring makanan bertindak sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Contohnya tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Kemudian ada juga protista yang bersifat heterotrof. Heterotrof di sini adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Jadi kebalikan dari fotoautotrof tadi. Kalau organisme heterotrof ini, dia memanfaatkan organisme fotoautotrof untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi makanannya diperoleh dari organisme fotoautotrof. Kemudian ciri selanjutnya bersifat aerob. Artinya di sini organisme tersebut memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada juga yang bersifat anaerob. Dia tidak memerlukan oksigen di dalam hidupnya. Kemudian ciri berikutnya, ada yang hidup bebas dan ada juga yang hidup bersimbiosis. Artinya dia melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian reproduksinya, ada yang secara seksual itu dengan konjugasi, yaitu penyatuan gamet jantan dan gamet betina itu melalui proses fertilisasi. Kemudian ada juga yang reproduksinya itu secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Jadi pembelahan biner ini dari satu sel individu nanti akan membelah menjadi 2 sel individu. Jadi nukleusnya itu menjadi 2. Mungkin untuk pembahasan reproduksi ini akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri protista mirip hewan atau juga dikenal dengan sebutan protozoa. Ciri yang pertama itu bersifat uniselular dengan ukuran tubuh itu sekitar 10-200 mikrometer. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. Kemudian yang keempat, ada yang hidup bebas atau ada juga yang bersifat parasit bagi organisme lain.
Kemudian reproduksinya itu secara aseksual dengan pembelahan biner, dan reproduksi seksualnya dengan konjugasi. Dan ciri yang terakhir itu sebagian besar sudah memiliki alat gerak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya. Di sini ada 4. Yang pertama itu Rhizopoda, yang kedua Flagellata, yang ketiga Ciliata, dan yang keempat Sporozoa. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama Rhizopoda, atau dikenal juga dengan Sarcodina. Rhizopoda ini merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia. Adapun struktur tubuh dari Rhizopoda, yang pertama bentuk tubuhnya itu tidak tetap. Kemudian yang kedua, bagian luar tubuhnya itu terdapat membran sel di mana fungsinya itu sebagai pelindung isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai reseptor terhadap rangsangan. Yang ketiga, di dalam membran sel ini nanti terdapat sitoplasma dan terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ada ektoplasma pada bagian luar dan ada endoplasma pada bagian dalam. Ektoplasma ini lebih pekat daripada endoplasma. Kemudian yang terakhir, di dalam sitoplasma nanti terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakula makanan, vakula kontraktil, dan beberapa organel sel lainnya. Kemudian vakula makanan ini berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakula kontraktil itu berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam sel dan sebagai alat ekspresi. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah salah satu contoh spesies Rhizopoda, yaitu amoeba. Pada bagian luar gambar ini adalah membran selnya. Kemudian di dalamnya itu adalah sitoplasma, dan di dalam sitoplasma itu ada ektoplasma bagian luar, ada endoplasma bagian dalam. Kemudian terdapat organel-organel sel lainnya seperti vakula makanan, vakula kontraktil, ada vakula air juga. Kemudian ada nukleus, ada mitokondria, dan juga ada lisosom. Selanjutnya cara hidup Rhizopoda. Rhizopoda mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme-organisme lain, seperti anggota Ciliata, di mana Ciliata ini juga merupakan salah satu filum dari Rhizopoda, dan juga memakan alga yang uniseluler. Kemudian habitat dari Rhizopoda. Habitat Rhizopoda ini ada yang hidup sebagai parasit dan ada juga yang hidup bebas di alam. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi Rhizopoda. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi Rhizopoda ini dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, sedangkan secara seksual itu belum diketahui. Ini dicontohkan pada spesies amoeba. Jadi pada gambar 1 dapat teman-teman lihat itu adalah amoeba dewasa. Kemudian gambar 2 itu sudah mulai terjadi proses reproduksi, di mana sebelumnya bentuk nukleusnya itu hanya satu saja, di sini sudah mulai membelah. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah terlihat jelas pembelahan nukleusnya itu, dan juga diikuti dengan membran selnya, tapi belum seutuhnya. Kemudian gambar yang keempat itu hampir membelah seutuhnya. Gambar yang kelima pun juga demikian, hampir membelah tapi belum terpisah. Dan yang terakhir itu sudah membelah menjadi 2 sel dan sudah terpisah membran selnya.
sudah terbentuk dua sel anakan yang baru. Itulah bentuk pembelahan biner pada spesies amoeba. Berikutnya contoh-contoh rhizopoda dan peranannya. Yang pertama yaitu amoeba. Ada dua jenis amoeba ini, yaitu ektoamoeba dan ada entamoeba. Ektoamoeba adalah amoeba yang hidup di luar tubuh organisme lain atau hidup bebas di alam. Contohnya amoeba proteus yang hidup di tanah lembab dan diflugia yang hidup di air tawar. Diflugia ini dapat mengeluarkan lendir yang menyebabkan pasir-pasir halus melekat. Kemudian yang kedua entamoeba. Entamoeba adalah amoeba yang hidup di dalam tubuh organisme lain. Contoh entamoeba ini yaitu entamoeba gingivalis yang merupakan rhizopoda yang hidup di sela-sela gigi dan gusi manusia. Entamoeba ini memakan sisa-sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi serta dapat menimbulkan peradangan pada gusi dan kerusakan gigi. Jadi amoeba itu sangat merugikan bagi organisme lain. Contoh rhizopoda selanjutnya yaitu actinopoda. Dia itu bergerak dengan kaki semu yang berbentuk ramping. Contoh spesies actinopoda ini adalah Heliozoa yang merupakan actinopoda yang tidak bercangkang dan hidup di air tawar. Kemudian yang kedua Radiozoa merupakan actinopoda yang memiliki cangkang dari bahan silika dan hidup di laut. Cangkang radiozoa ini sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelahnya, itu adalah struktur dari actinopoda. Yang bagian luar yang seperti duri itu merupakan axopodia. Axopodia ini adalah jenis fagositosis dengan pseudopodia panjang dan tipis yang didukung oleh susunan mikrotubulus kompleks yang diselimuti sitoplasma, dan mereka merespon dengan cepat terhadap kontak fisik. Artinya di sini axopodia ini juga dapat dijadikan sebagai alat perlindungan diri bagi organisme ini. Seperti itu. Kemudian juga terdapat organel-organel lain seperti ektoplasma, endoplasma, kemudian ada vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil, dan ada inti sel, kemudian juga ada diatom pada struktur tubuhnya. Contoh rhizopoda selanjutnya yaitu foraminifera. Cangkang foraminifera ini dapat digunakan sebagai penunjuk sumber minyak bumi dan penentu umur relatif batuan sedimen laut. Endapan cangkang foraminifera ini akan membentuk tanah globigerina. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada gambar di sampingnya, itu merupakan spesies dari foraminifera yaitu globigerina. Yang di tengah ini adalah cangkangnya, kemudian yang di sekeliling cangkang itu adalah pseudopodia atau alat gerak yang disebut juga dengan kaki semu. Kemudian untuk gambar di bawahnya itu adalah endapan foraminifera. Itu adalah beberapa endapan foraminifera. Kemudian kita masuk ke filum berikutnya adalah flagellata, atau dikenal juga dengan sebutan Zoomastigopora. Flagellata merupakan protozoa yang bergerak dengan flagella. Adapun struktur tubuh dari Zooflagellata, ini saya ambil contohnya Zooflagellata. Jadi bentuk tubuhnya itu mirip dengan sel leher foraminifera. Kemudian dia memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat gerak dan menghasilkan aliran air ke dalam tubuhnya. Mungkin dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelahnya ada flagella bebas pada bagian
ujung kiri saya. Kemudian ada juga flagella yang melingkar pada bagian depannya. Selanjutnya, dia juga memiliki kinetoplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Kinetoplas ini pada bagian paling depan. Kemudian ada juga blefaroplas, yaitu granula basal. Ada juga granula vakula makanan. Ada nukleus, kemudian nukleolus di dalam inti sel. Kemudian ada membran bergelombang, ada endoplasma dan juga ada ektoplasma. Jadi ini adalah struktur tubuh dari Trypanosoma yang merupakan salah satu contoh spesies dari filum Flagellata ini. Berikutnya habitat dari Zooflagellata. Sebagian besar hidupnya itu sebagai parasit pada manusia dan hewan. Untuk yang hidup bebas, itu habitatnya di air laut atau air tawar, soliter atau berkoloni, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lainnya. Kemudian cara reproduksi dari Zooflagellata. Secara aseksual, Zooflagellata ini berreproduksi dengan cara pembelahan biner membujur. Dalam proses pembelahan, hanya sel dan inti sel yang membelah, sedangkan flagella itu tidak ikut membelah. Flagella baru akan tumbuh pada sel anak hasil pembelahan. Sementara itu, reproduksi seksualnya itu belum diketahui. Adapun contoh-contoh dari Zooflagellata, ini ada beberapa contoh spesiesnya. Yang pertama, Trypanosoma evansi merupakan parasit yang menyerang hewan ternak seperti kuda dan unta, serta menyebabkan penyakit surah yang dapat menimbulkan kematian. Kemudian ada Trypanosoma cruzi, parasit yang menyebabkan penyakit Chagas atau American Trypanosomiasis. Selanjutnya, Trypanosoma gambiense adalah parasit yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia dengan sektor perantara berupa lalat CC Glossina palpalis. Kemudian spesies selanjutnya, Trypanosoma rhodesiense adalah parasit yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia dengan vektor perantara berupa lalat CC Glossina morsitans. Dan yang terakhir itu Trypanosoma brucei adalah parasit yang menyebabkan penyakit Nagano pada ternak dengan vektor perantara berupa lalat CC. Adapun jadi ada lagi contohnya. Selanjutnya Giardia langlia adalah parasit yang menyerang usus manusia dan menyebabkan penyakit giardiasis. Contoh selanjutnya Leishmania donovani adalah parasit menyerang manusia dan menyebabkan penyakit kala azar di daerah Mesir, sekitar Laut Tengah, Amerika Selatan, Afrika dan juga India. Dan yang terakhir, Leishmania tropica dan Leishmania brasiliensis adalah parasit menyebabkan penyakit leishmaniasis pada manusia. Kemudian film selanjutnya adalah Ciliata atau dikenal juga dengan Ciliophora. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getah. Struktur dari Ciliata, yang pertama permukaan tubuhnya itu ditutupi oleh silia, baik secara merata atau di tempat-tempat tertentu. Fungsi silia ini adalah untuk bergerak, meluncur, berenang, atau membantu menangkap makanan dan memasukkannya ke dalam sitoplasma. Kemudian pada tubuhnya juga terdapat vakula makanan dan juga vakula kontraktil. Kemudian juga ada mikronukleus yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual secara konjugasi. Sementara itu makronukleus itu berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, serta untuk pembelahan biner sebagai reproduksi aseksualnya. Ini merupakan gambar dari spesies Paramecium. Dapat teman-teman lihat pada bagian paling luar tubuhnya itu terdapat silia yang merupakan alat gerak bagi organisme tersebut. Kemudian
Pada bagian dalam tubuhnya terdapat trikosis yang merupakan struktur menyerupai akar pada bagian ektoplasma yang berfungsi untuk melindungi diri terhadap serangan lawan dan juga menempelkan diri pada hewan lain waktu mengambil makanan. Kemudian juga ada pelikel. Pelikel ini adalah selubung tipis, ganda, dan elastis yang menyelimuti tubuh dari paramecium ini. Fungsi dari pelikel ini yaitu memberi bentuk tubuh pada paramecium serta karena sifatnya elastis memungkinkan selnya untuk berkontraksi. Kemudian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada bagian dalam sitoplasma terdapat organel-organel lain seperti vakuola makanan, vakuola kontraktil, kemudian ada makronukleus, ada mikronukleus juga, dan ada lubang anus. Kemudian terdapat sitofaring yang merupakan kerongkongan bagi paramecium. Jadi makanan yang dimakan oleh paramecium ini akan didorong nanti masuk ke dalam sitofaring. Berikutnya, bentuk-bentuk tubuh pada ciliata. Jadi bentuk tubuh pada ciliata ini bervariasi. Ada yang berbentuk seperti sandal, terompet, lonceng, ataupun oval. Bentuk tubuh ini tetap karena tadi memiliki struktur tubuh, ada yang namanya pelikel pada struktur tubuhnya. Mungkin dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelahnya itu macam-macam bentuk tubuh dari kelompok ciliata. Ada 10 di sini gambarnya. Kemudian filum yang terakhir dari rhizopoda yaitu sporozoa atau dikenal juga dengan apikompleksa. Protozoa ini tidak memiliki alat gerak. Sporozoa memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Adapun struktur tubuh dari sporozoa ini yaitu yang pertama, bentuk tubuhnya itu bulat panjang atau oval, tidak memiliki alat gerak, tetapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan lain dalam tubuh inang melalui aliran darah. Yang ketiga, memiliki sebuah nukleus tanpa vakuola kontraktil. Yang keempat, dapat membentuk kista berdinding tebal saat berada di dalam usus rektor. Kemudian yang terakhir, seluruh anggota sporozoa ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan seperti burung, reptil, dan rodentia. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang itu melalui perantara. Nah, berikut ini adalah cara reproduksi dari sporozoa. Jadi reproduksi sporozoa ini dapat dilakukan dengan skizogoni dan sporogoni. Sedangkan reproduksi seksualnya itu dilakukan dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Teman-teman dapat lihat pada gambar di sebelahnya itu adalah siklus hidup dari spesies Plasmodium. Untuk panah yang berwarna biru itu reproduksi secara aseksual dan panah yang berwarna oranye itu adalah reproduksi seksualnya. Kita mulai dari reproduksi secara aseksual. Jadi tahapan yang pertama, nyamuk Anopheles menggigit manusia. Kemudian air liurnya mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan zat antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. Kemudian yang kedua, sporozoid mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Yang ketiga, merozoid mengalir ke aliran darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid namanya, lalu melakukan sporulasi. Yang keempat, tropozoid matang dan keluar dari eritrosit, sehingga eritrosit ini mengalami lisis atau pecah, atau disebut juga dengan fase diagnosa. Pecahnya sel darah merah ini mengakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi dengan menghasilkan gejala demam. Kemudian, tropozoid mengalami sporulasi yang dapat
Di situ ada 5A, itu menjadi merozoit kembali dan menyerang eritrosit lain kembali. Dan ada 5B, itu dia menjadi gametosit. Kemudian yang keenam, gametosit ini akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain. Di dinding usus nyamuk, gametosit selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet, betina, dan makrogamet jantan. Yang ketujuh, kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi menjadi zigot. Dan yang kedelapan, zigot berkembang menjadi ookinet. Yang kesembilan, ookinet ini berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid yang terakhir di sini, yang ke-10, sporozoid matang, kemudian akan dilepas ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia dan siklus akan terus berulang. Jadi dari nomor 7 sampai ke nomor 9 itu merupakan proses reproduksi seksualnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah protista mirip jamur. Adapun ciri-ciri dari protista mirip jamur ini, yang pertama, dia bersifat eukariotik. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, dapat menghasilkan spora, di mana spora ini adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau peleburan sel. Kemudian, ciri selanjutnya itu bersifat heterotrof. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi atau jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok fungi. Sebagai contoh di sini jamur lendir yang merupakan anggota protista mirip jamur, dia memiliki struktur molekul membran sel yang mirip dengan alga, sedangkan reproduksinya mirip dengan jamur. Sementara itu gerakan pada fase vegetatifnya mirip dengan amoeba. Nah, jadi jamur lendir ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tumbuhan dan juga tidak bisa juga dimasukkan ke dalam jamur. Adapun klasifikasi dari protista mirip jamur, di sini dikelompokkan menjadi 3. Ada Myxomycota atau disebut juga dengan jamur lendir plasmodial. Kemudian ada Oomycota, jamur air, dan yang ketiga ada Acrasiomycota, jamur lendir bersekat. Oke, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Jamur ini bersifat heterotrof fagosit dan memiliki fase makan berbentuk massa ameboid seperti amoeba dalam siklus hidupnya, yang disebut dengan plasmodium. Jadi fagosit di sini maksudnya adalah selnya itu dapat memakan atau menelan material padat. Jadi dia berperan dalam sistem kekebalan tubuh suatu organisme. Berikutnya adalah struktur tubuh dari Myxomycota. Struktur vegetatif yang disebut dengan plasmodium itu berupa massa sitoplasma berinti banyak dan tidak dibatasi oleh sekat yang kuat. Yang kedua, nukleus pada plasmodium umumnya bersifat diploid dan dapat membelah secara mitosis dalam waktu yang bersamaan. Plasmodium ini umumnya berwarna cerah seperti kuning atau orange. Tubuh dari jamur lendir atau Myxomycota ini ada yang berwarna putih, namun sebagian besar itu berwarna kuning ataupun merah. Dalam ekosistemnya, jamur ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, habitat dari jamur ini yaitu pada tanah yang lembab, kayu busuk, dan juga daun yang busuk. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat contoh dari spesies Myxomycota, yaitu Fusarium polycephalum. Yang berwarna kuning itu adalah tubuh buahnya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian cara reproduksi dari Myxomycota. Dia dapat bereproduksi secara aseksual
yang dilakukan dengan membentuk sporangium. Sporangium ini merupakan tempat pembentukan spora. Kemudian, secara aseksual itu dilakukan dengan singami, yaitu antara sesama sel ameboid atau sesama sel berflagela. Kemudian selanjutnya Oomycota. Oomycota ini disebut juga dengan jamur karat putih atau jamur berbulu halus. Adapun struktur tubuh dari Oomycota, dia merupakan organisme uniselular atau ada juga yang bersifat multiselular dengan dinding sel itu dari bahan selulosa. Kemudian Oomycota yang multiselular itu memiliki hifa yang halus, tidak bersekat dan berinti banyak atau disebut juga dengan istilah fenositik. Cara hidup dari Oomycota Cara hidup dari Oomycota ada yang bersifat heterotrof yang menguraikan organisme mati atau disebut juga dengan saprofit. Kemudian ada juga yang bersifat sebagai parasit pada organisme lainnya. Selanjutnya cara reproduksi Oomycota dapat dilakukan dengan cara membentuk zoospora berflagela 2. Sementara itu selanjutnya cara reproduksi Oomycota. Dia dapat bereproduksi secara seksual dan secara seksual. Secara seksual itu dilakukan dengan cara membentuk zoospora berflagela 2. Sementara reproduksi secara seksual itu dilakukan dengan fertilisasi antara sel telur dan inti sperma yang menghasilkan zigot yang resisten atau disebut juga dengan oospora. Nah, berikutnya contoh-contoh dari Oomycota. Yang pertama, contoh spesiesnya itu Saprolegnia, merupakan parasit pada ikan dan serangga yang dapat hidup di air tawar dengan suhu sekitar 3-33 derajat Celcius. Beberapa spesies dari Saprolegnia ini diantaranya ada Saprolegnia australis dan Saprolegnia verax. Kemudian contoh yang kedua ada Phytophthora, merupakan parasit pada tanaman budidaya. Salah satu spesiesnya itu Phytophthora infestans yang merupakan parasit pada tanaman kentang dan juga tomat. Selanjutnya Acrasioomycota. Acrasioomycota merupakan jamur lendir bersekat. Dia memiliki fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Akan tetapi jika makanannya habis, sel-sel tersebut akan membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Dalam satu unit agregat itu terdapat 125.000 sel. Agregat ini dapat berpindah-pindah tempat. Adapun ciri-ciri dari Acrasioomycota, yang pertama bersifat haploid dan zigotnya bersifat diploid. Kemudian yang kedua menghasilkan sel-sel ameboid dan myxamoeba. Yang ketiga, pada fase makan, sel soliter akan membentuk kaki-kaki semu. Dan yang keempat, pseudopodia digunakan untuk bergerak dan juga untuk memakan bakteri. Kemudian habitat dari Acrasioomycota. Dia hidup di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan vegetasi yang sudah membusuk. Kemudian reproduksinya dapat dilakukan secara aseksual dan juga seksual. Yang pertama itu reproduksi secara aseksual, dilakukan dengan cara membentuk tubuh buah atau fruiting body yang berisi spora dan memiliki batang penyokong atau disebut juga dengan stalk. Sementara itu untuk reproduksi seksualnya itu dilakukan dengan cara singami sel ameboid. Oke, berikut ini adalah reproduksi pada Acrasioomycota. Jadi proses reproduksinya dimulai dari pembentukan agregat sel atau koloni. Kemudian koloni ini nanti akan bermigrasi dan akan membentuk tubuh buah. Tubuh buah di sini akan menghasilkan spora. Kemudian spora akan menghasilkan sel ameboid.
Ketika sel amoeboid ini makan, ia membagi dirinya berulang kali. Dan ketika suplai makanannya berkurang, sel amoeboid ini akan berubah menjadi dua siklus, yaitu ada siklus aseksual dan seksual. Pada siklus aseksual, mereka berhenti makan dan membentuk agregat, yang mana cara makanannya adalah secara fagositosis. Individual sel haploidnya akan terpisah, lalu mereka akan bergerak menjauh menjadi suatu badan buah yang mana nantinya akan menghasilkan spora untuk terus melanjutkan siklus tersebut. Sedangkan untuk siklus seksualnya, semua selnya itu adalah haploid. Ketika tanah dalam kondisi basah, badan buah ini akan melepaskan sporanya yang mana akan membentuk sel amoeboid. Pada saat memasuki tahap meiosis, sel amoeboid tadi akan berubah menjadi agregat yang akan makan secara fagositosis. Kemudian ia akan terus tumbuh. Proses pembentukan badan buahnya sama pada siklus aseksual. Begitu seterusnya siklus dari Acrasiomycota. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu protista mirip tumbuhan. Adapun ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau dikenal juga dengan sebutan alga, yaitu protista ini bersifat fotoautotrof. Kemudian hal ini dikarenakan protista tersebut memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plasida yang mengandung pigmen fotosintetik lainnya. Selain itu, dia juga bersifat uniselular dan juga ada yang multiselular. Ukuran tubuhnya bervariasi. Bentuk tubuhnya itu tetap karena memiliki dinding sel. Bentuk tubuhnya juga bervariasi, ada yang bentuknya bulat, oval, atau seperti buah pir. Kemudian untuk yang alga yang uniselular, ada yang hidup soliter dan ada yang membentuk koloni. Selanjutnya, alga juga memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil, yaitu ada xanthofil berwarna kuning, vicocyanin warna biru, fucoxanthin warna coklat, picoritrin warna merah, dan karotenoid. Mohon maaf. Kemudian bentuk kloroplasnya juga bervariasi. Ada yang berbentuk spiral, cakram, bulat, jala, bintang, mangkuk, atau seperti pita. Selanjutnya itu cara hidup alga. Jadi ada alga ini yang bersifat seperti plankton, yaitu organisme yang melayang mengikuti arus air. Kemudian ada juga yang sebagai neoston, yaitu organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air. Dan ada juga yang sebagai bentos, yaitu organisme yang melekat di dasar perairan. Kemudian reproduksi alga. Alga dapat berreproduksi secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksual itu dilakukan dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif. Pembelahan biner ini hanya terjadi pada alga yang uniselular. Sedangkan untuk reproduksi seksualnya itu dilakukan dengan konjugasi, singami atau isogami, dan anisogami. Kemudian klasifikasi alga. Alga ini dikelompokkan ke dalam 7 filum. Yang pertama ada Euplenophyta, yang kedua Chlorophyta, yang ketiga Chrysophyta, yang keempat Bacillariophyta, yang kelima Pyrophyta, yang keenam Phaeophyta, dan yang ketujuh Rhodophyta. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Euplenophyta. Euplenophyta adalah alga yang memiliki ciri-ciri seperti hewan dan juga tumbuhan. Euplenophyta ini dapat bergerak aktif seperti hewan, tetapi memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Makanya dia juga memiliki ciri seperti tumbuhan.
Adapun struktur tubuh dari Euglenophyta, pertama bersifat uniselular. Kemudian yang kedua, tubuhnya itu berbentuk oval dengan bagian anterior dan posterior yang bulat meruncing. Kemudian tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki lapisan penyokong membran sel dari bahan protein yang disebut dengan pelikel. Yang keempat, memiliki kloroplas yang berbentuk oval. Yang kelima, memiliki flagela sebagai alat gerak. Gerakan yang dilakukan adalah gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat karena rangsangan cahaya matahari. Yang kelima, memiliki flagela sebagai alat gerak. Gerakan yang dilakukan adalah, yang keenam, memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang berfungsi membedakan antara gelap dan terang. Stigma mengandung pigmen merah yang disebut dengan astaxanthin. Kemudian yang ketujuh, memiliki klorofil A, B, xanthofil, dan juga karoten. Dan yang terakhir, Euglenophyta hidup di air tawar seperti air kolam sawah, danau, atau di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat, ini adalah struktur tubuh dari Euglena, di mana pada bagian tubuhnya yang paling belakang itu adalah flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Itulah mengapa dia memiliki ciri seperti hewan. Sedangkan kenapa dia dikatakan juga seperti tumbuhan, dia memiliki kloroplas. Selain itu juga terdapat organel-organel lain pada tubuhnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, ada stigma, ada nukleus, kemudian di dalamnya ada nukleolus, ada vakuola kontraktil, ada badan Golgi, ada RE, kemudian ada juga mitokondria. Dan ada pada bagian tubuhnya yaitu paramilon. Paramilon ini adalah cadangan makanan yang menyerupai zat tepung pada kelompok Euglena ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya organisme yang tergolong Euglenophyta. Yang pertama ada Euglena viridis, ada Euglena rubra, ada Atasia, ada Pacus, ada Paranema, dan juga ada Colacium calvum. Kemudian yang kedua adalah Chlorophyta, yang merupakan alga yang berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan berupa klorofil A dan B, serta pigmen tambahan berupa karoten dan xanthofil. Adapun ciri-ciri dari Chlorophyta, yang pertama ada yang bersifat uniselular dan juga ada yang bersifat multiselular. Bentuk tubuhnya itu bervariasi, ada yang berbentuk bulat, filamen atau benang, lembaran, dan ada juga yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Yang ketiga memiliki kloroplas dengan bentuk yang bervariasi seperti mangkuk, jala, spiral, ataupun bintang. Dan pada Chlorophyta yang bergerak aktif terdapat vakuola kontraktil dan flagela yang panjangnya sama. Vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai osmoregulator. Artinya itu untuk menyeimbangkan antara konsentrasi cairan di dalam tubuh dan juga di luar tubuhnya. Kemudian juga terdapat stigma. Selanjutnya Chlorophyta yang uniselular dapat hidup soliter atau membentuk koloni. Selain itu ada juga yang bersimbiosis dengan jamur membentuk lumut kerak atau disebut juga dengan lichens. Reproduksinya ada yang secara seksual dan juga ada yang secara aseksual. Secara aseksual itu dengan pembelahan binar, pembentukan zoospora atau fragmentasi filamen. Sedangkan secara seksual yaitu dengan konjugasi atau penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adapun contoh-contoh dari Chlorophyta yaitu ada Chlorella, kemudian ada Chlamydomonas, ada Chlorococcum, ada Volvox, ada Hydrodiction, kemudian ada Spirogyra yang berbentuk seperti benang, kemudian ada ulva. Jadi masing-masing ini bentuknya berbeda. Oke, kita lanjut saja.
Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari Chlorophyta. Gambarnya, di antaranya itu ada Hydrodiction, ada Ulva, ada Chlorella, dan ada Spirogyra. Kita lanjutkan. Kemudian Chrysophyta. Chrysophyta itu berasal dari bahasa Yunani. Chrysot yang berarti emas. Chrysophyta disebut juga dengan alga emas atau alga pirang karena memiliki warna keemasan. Adapun pigmen dominannya yaitu xanthophyll yang berwarna kuning, dan juga ada pigmen lain seperti chlorophyll A, C, dan karotenoid. Struktur dari tubuh Chrysophyta bersifat uniselular dan juga ada yang multiselular, memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin ataupun silika. Ada yang memiliki 1 atau 2 buah flagella dan ada yang tidak. Ada yang memiliki pirenoid yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian Chrysophyta ini dapat hidup secara soliter atau berkoloni. Reproduksinya ada yang secara seksual dan aseksual. Secara aseksual itu dengan pembelahan giner, sedangkan secara seksual itu dengan pembentukan sel khusus yang disebut dengan auxospora. Auxospora ini adalah zigot yang dilindungi oleh suatu dinding sel yang berbeda dengan dinding sel pada umumnya. Chrysophyta ini dapat hidup di air tawar atau air laut. Selanjutnya, di sini organisme yang tergolong Chrysophyta. Ada beberapa. Yang pertama ada Ochromonas. Ochromonas ini adalah Chrysophyta yang bersifat uniselular dan soliter. Sel tubuhnya itu berbentuk seperti bola dan memiliki sepasang flagella yang berbeda panjangnya. Mungkin dapat teman-teman lihat pada gambar di sampingnya. Kemudian juga ada Cynura. Cynura adalah Chrysophyta yang bersifat uniselular dan membentuk koloni. Cynura ini memiliki sepasang flagella juga yang hampir sama panjangnya. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian Bacillariophyta, disebut juga dengan alga diatom, merupakan alga uniselular berwarna kuning kecoklatan. Kemudian dia memiliki dinding sel yang unik seperti gelas dari campuran bahan organik dan silika. Adapun ciri-ciri dari Bacillariophyta ini, yang pertama, dia hanya bersifat uniselular, jadi hanya bersel satu. Kemudian yang kedua, memiliki dinding sel dari bahan silika hidrat yang terdiri dari 2 bagian, seperti kotak dengan tutupnya, yaitu wadah yang disebut dengan hipoteka dan tutup yang disebut dengan epiteka. Pada epiteka dan hipoteka terdapat pori-pori untuk pertukaran zat dan gas antara sel dan lingkungannya. Kemudian dia memiliki kloroplas dengan bentuk yang bervariasi. Ada yang seperti cakram, huruf H, periferal, dan pipih. Kemudian sisa dinding sel Bacillariophyta yang mati akan mengendap di dasar perairan dan membentuk tanah diatom, atau disebut juga dengan diatomaceous earth. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pasta gigi, isolasi, bahan penggosok, penyaring, campuran semen, penyerap nitrogliserin pada bahan peledak, bahan penyadap suara, bahan pembuat cat, dan piringan hitam. Bacillariophyta itu dapat hidup di air tawar seperti sawah atau parit dan juga di air laut. Nah, berikut ini adalah contoh dari Bacillariophyta. Di antaranya ada Navicula. Navicula yang gambar berwarna hitam backgroundnya, jadi Navicula yang berwarna coklat itu. Kemudian ada Pinularia, tapi tidak ada gambarnya di sini. Dan ada Cyclotella yang berwarna hijau. Dan juga ada Melosira. Baiklah, kita lanjutkan saja. Kemudian Pyrophyta. Pyrophyta adalah alga uniselular yang menyebabkan air laut tampak berpendar pada malam hari, atau disebut juga dengan bioluminesensi karena sel-selnya itu mengandung fosfor.
Adapun struktur tubuh dari Pyrophyta, sebagian besar anggotanya itu bersifat uniseluler, memiliki sepasang flagella yang terletak di ujung sel atau di bagian samping sel, sehingga sering disebut juga dengan dinoflagellata. Kemudian dia memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa berbentuk poligonal dengan alur membujur dan memelintang. Kemudian memiliki klorofil A, C, karotenoid, dan xanthofil. Pyrophyta juga berreproduksi secara aseksual, itu dengan pembelahan biner. Sebagian besar Pyrophyta ini hidup di laut dan sebagian kecil di air tawar. Pada musim tertentu, terjadi perputaran arus dari bawah laut yang membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Keadaan ini menyebabkan populasi Pyrophyta melimpah atau blooming, sehingga mendorong terjadinya pasang merah atau disebut juga dengan retide di laut. Pasang merah ini dapat membahayakan manusia dan hewan karena Pyrophyta dapat menghasilkan racun. Adapun jenis-jenis Pyrophyta, jadi Pyrophyta ini ada yang dapat menghasilkan racun, ada juga yang tidak menghasilkan racun. Yang menghasilkan racun diantaranya ada spesies Karenia brevis, yang kedua ada Gamberdiscus toxicus, yang ketiga ada Pipistrellea, dan yang keempat Limulodium, Polyedrum, dan Gonialulax. Mohon maaf. Nah, berikut ini contoh dari Pyrophyta. Ada Notiluca dan juga ada Karenia. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat gambar dari spesies Pyrophyta, yaitu ada Noctiluca dan ada Karenia. Kemudian Pyrophyta yang tidak menghasilkan racun diantaranya yaitu ada Noctiluca scintillans dan Noctiluca miliaris, atau disebut juga dengan sea sparkle, kedua spesies ini. Hal ini dikarenakan kedua organisme tersebut memiliki kemampuan bioluminesensi, itu kemampuan mengeluarkan cahaya secara alami. Jadi mohon maaf sebelumnya, yang gambar sebelumnya tadi adalah contoh dari Pyrophyta yang tidak menghasilkan racun. Kemudian kita lanjut ke film selanjutnya, Pyrophyta. Pyrophyta disebut juga dengan alga coklat karena memiliki pigmen fucoxanthin yang berwarna coklat yang secara dominan itu menyelubungi warna hijau dari klorofil. Adapun ciri-ciri dari Pyrophyta ini, dia bersifat multiseluler dengan bentuk tubuh seperti benang atau menyerupai tumbuhan talus. Hal ini dikarenakan Pyrophyta memiliki bagian tubuh seperti akar, batang, dan juga daun. Kemudian memiliki dinding sel yang mengandung asam alginat dan pektin. Selanjutnya memiliki kloroplas tunggal dengan bentuk yang beragam, ada yang seperti cakram atau benang. Kemudian memiliki pigmen fotosintetik berupa fucoxanthin, klorofil A, C, dan juga xanthofil. Berikutnya memiliki cadangan makanan berupa minyak laminarin yang disimpan di dalam pirenoid. Talusnya melekat pada substrat berupa bebatuan dengan menggunakan Hall Fast. Selain itu juga dapat mengapung dengan bantuan alat berupa gelembung udara yang terdapat di dekat blade. Itu bagian tubuhnya itu seperti daun. Sedikit tambahan, jadi talus itu kan melekat pada substrat yang disebut dengan menggunakan Hall Fast. Jadi Hall Fast ini adalah bagian dari talus yang berada di bawah, berfungsi sebagai struktur yang melekat pada substrat. Jadi Hall Fast inilah yang digunakan untuk melekat pada substrat. Adapun reproduksinya, yaitu ada yang dengan cara aseksual, dilakukan dengan fragmentasi tubuh atau pembentukan zoospora.
sedangkan secara seksual dilakukan dengan peleburan spermatozoid dan juga ovum. Contoh dari Phaeophyta ini ada beberapa spesies di sini. Di antaranya ada Fucus vesiculosus. Yang kedua ada Macrocystis pyrifera. Yang ketiga ada Sargassum vulgare. Yang keempat ada Turbinaria decurrens. Kemudian ada Laminaria digitalis dan ada Nereocystis. Dan yang terakhir ada Padina australis. Nah, berikut ini dapat teman-teman lihat, itu adalah gambar dari spesies Phaeophyta. Di antaranya ada Fucus, Sargassum, Macrocystis, dan ada Padina. Kemudian Rhodophyta. Rhodophyta disebut juga dengan alga merah, yaitu alga yang memiliki talus berwarna kemerahan karena mengandung pigmen dominan piqueritrin. Pigmen dominan ini menutupi pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil D, karoten, dan phycobilin yang tersusun dari piqueritrin dan phycocyanin. Adapun ciri-ciri dari Rhodophyta, yang pertama bersifat multiseluler dengan bentuk talus seperti rumput atau pohon. Yang kedua memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektin. Ada juga beberapa Rhodophyta yang dinding selnya mengandung zat kapur. Kemudian yang ketiga tidak memiliki flagela. Yang keempat memiliki cadangan makanan berupa tepung fluoroid, yaitu bahan agar-agar yang disimpan di dalam irenoid. Kemudian yang kelima, Rhodophyta yang hidup di perairan itu memiliki pigmen phycocyanin dan piqueritrin yang berfungsi menangkap gelombang cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh klorofil. Yang keenam, Rhodophyta yang hidup di laut dalam berwarna merah gelap. Rhodophyta yang hidup di laut dalam berwarna merah gelap, sedangkan yang hidup di perairan sedang itu berwarna merah cerah. Sementara itu, Rhodophyta yang hidup di perairan dangkal berwarna merah kehijauan, karena piqueritrin yang menutupi klorofil itu lebih sedikit. Adapun organisme-organisme yang tergolong dalam Rhodophyta, diantaranya ada Gelidium, Robustum, dan Gracilaria. Itu banyak digunakan oleh masyarakat dalam membuat agar-agar. Kemudian juga ada Eucheuma spinosum juga dalam pembuatan agar-agar. Selanjutnya ada Gigartina mammillaria dan Gigartina acicularis. Itu sudah dimanfaatkan untuk pembuatan jelly, es krim, dan juga agar-agar. Kemudian ada Palmaria palmata. Dia dapat digunakan untuk bahan makanan seperti sup, salad, dan juga pizza. Dan yang terakhir ada Porphyra. Ini digunakan untuk membuat nori atau pembungkus sushi. Bagi masyarakat Jepang. Nah, di sini dapat teman-teman lihat itu beberapa gambar dari spesies Phaeophyta. Di antaranya ada Eucheuma, ada Gelidium, ada Chondrus, dan ada Porphyra. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai Protista. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya Anissa mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.